Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Shalom, selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini Pak Guru mengirimkan video kepada kalian karena Pak Guru tidak punya kesempatan untuk mengajar karena hari ini mau check up di rumah sakit. Untuk itu, sesuai pertemuan kita yang pertama itu berbicara tentang demokrasi dan hak asasi manusia dalam pembacaan Mazmur 133 dan dilanjutkan 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16. Sekarang kita akan melanjutkan materi tersebut di bagian yang kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Bapa di sorga, di kesempatan pagi hari ini, hamba kembali datang bersama-sama dengan anak-anak di kelas 12 MIPA 1. Tuhan Yesus, dalam hal ini hamba mau berdoa untuk proses pembelajaran dalam bentuk video yang hamba kirim dengan maksud dan tujuan agar anak-anak dapat mengerti materi lanjutan yang akan disampaikan dan juga setiap materi dapat mereka serap dan terlebih adalah dapat menjalankan demokrasi sebagai remaja-remaja Kristen. Ini doa kami kepadamu Tuhan, kami telah siap melaksanakan proses pembelajaran di kesempatan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup dalam kehidupan kami bawakan doa kami ini. Amin. Baik, video kalau bisa jangan di skip, sebab ketika kalian tidak bisa mengerjakan tugas, pasti kalian akan terlewati dengan materi yang Pak Guru sampaikan. Jadi diperhatikan dengan baik setiap video yang Pak Guru berikan sehingga materi benar-benar diserap. Bisa ya? Oke, baik. Kita lanjutkan bagian yang kedua. Di sini berbicara tentang cakupan demokrasi dan hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diambil oleh orang lain, bahkan oleh negara sekalipun. Ini penting ya. Kenapa saya katakan demikian? Sebab hak hidup adalah satu-satunya hal yang paling mendasar yang diberikan oleh manusia. Dan itu diberikan secara pribadi, lepas pribadi. Tidak diberikan secara berkelompok dan itu sama. Jadi berbeda ya, antara kebebasan yang diberikan oleh satu orang kepada orang lain. Semua punya hak dan kebebasan yang berbeda-beda. Oke, mari kita perhatikan hak asasi mencakup beberapa hal penting. Yang pertama, kita lihat di sini, hak warga negara mencakup hak untuk hidup dan merasa aman, memiliki privasi, berkeluarga, hak milik pribadi, menyatakan pendapat dengan bebas, memeluk dan melaksanakan agama kepercayaan, dan berkumpul dengan damai. Pasti kita tahu di sini bahwa rasa aman juga pasti kita akan terima sebagai masyarakat. Tapi memiliki hal yang lain yang berbentuk dengan privasi, masalah pribadi pun, itu juga ada orang yang senang publish itu, atau ada orang lain yang senang nonton kita punya kehidupan pribadi. Tapi ada beberapa orang yang tidak terlalu suka kalau dia punya kehidupan dilihat oleh orang lain. Nah, hal ini juga masuk dalam hak-hak asasi manusia. Kebebasan memeluk agama pun demikian. Mungkin kita di sini bebas melaksanakan ibadah, berdoa bebas. Tapi kalau di tempat lain, ada juga orang yang terkekang sehingga tidak bisa beribadah. Mereka hanya bisa beribadah secara diam-diam karena takut untuk dapat berkomunikasi dengan sesama jemaat. Nah, bersyukurlah kalau kita dapat melaksanakan ibadah dan dapat berbuat segala sesuatu dalam pelayanan yang juga mendatangkan berkat untuk orang lain. Ya, itulah kelebihan kita di tanah Papua ini. Oke, yang kedua, hak-hak politik. Ini mencakup hak untuk berserikat, membentuk partai politik, ikut serta memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, menduduki jabatan pemerintahan, dan sebagainya. Nah, hak partai politik atau beberapa yang bersangkut paut dengan hal politik, ini berbicara tentang bagaimana negara ini bisa maju, Jayapura ini bisa maju, tapi di dalamnya juga ada hal-hal yang berhubungan dengan politik. Kenapa anak sekolah tidak boleh ikut dalam partai politik? Belum saatnya.
Kenapa yang Pak Guru dengar ya, menurut pendapat Pak Guru, aparat juga pun tidak bisa mengambil bagian dalam pemilihan umum. Nah, karena mereka bagian dari keamanan, mereka tidak perlu lagi berpolitik. Itu menurut pendapat Pak Guru. Mungkin kalian punya pendapat sendiri. Tapi ketika kalian melihat orang-orang Kristen yang menduduki jabatan pemerintahan dan sebagainya, baik dalam anggota DPR maupun MRP yang ada di Jayapura, mereka adalah orang-orang yang harusnya membawa aspirasi rakyat. Sudah pasti ya, rakyat damai, rakyat tentram, tidak ada masalah dengan orang lain. Nah, itu tugas pemerintahan paling atas, eksekutif dan legislatif ya. Maksudnya mereka punya kebijakan-kebijakan yang tidak hanya dimiliki oleh uh, banyak orang, tapi mereka punya kebijakan itu berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dibuat perintah, baru habis itu perintah itu dia juga tidak laksanakan. Gitu ya. Hari ini kalian bisa berpolitik, menurut Pak Guru jangan dulu. Boleh melihat siaran TV tentang politik-politik, boleh melaksanakan tugas tanggung jawab kalian dengan baik di sekolah, itu tujuan utama. Nanti kalau berpolitik harus jadi anggota DPR. Jelas ya? Oke, baik kita lanjut poin yang ketiga. Di sini berbicara tentang hak-hak ekonomi dan sosial, mencakup hak untuk bebas dari kemiskinan, hak untuk diterima dalam masyarakat dan bangsa-bangsa, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oke, kalau kita lihat di sini, kalau mencakup kehidupan kepribadian kita, kita yang mampu atau kita yang tidak mampu, pasti juga mendapat hak yang sama di negara kita ini, atau khususnya di kota Jayapura ini. Mereka harus bisa hidup dengan bebas, tidak terkekang oleh orang lain, ya. Terus contohlah PPKM ya, masalah ekonomi yang Pak Guru bilang kemarin, yang gambar yang Pak Guru naikkan itu, bahwa masalah ekonomi sekarang semakin sulit orang cari uang. Beda dengan orang yang punya penghasilan tetap. Tapi orang yang kalau hari ini tidak kerja, tidak makan, nah bagaimana dengan mereka? Nah, hal-hal ini yang menentukan nasib kehidupan kita. Untuk itulah Pak Guru bilang, haruslah bisa terus berjuang dengan kehidupan sekarang. Boleh kita tergantung dengan orang lain, tapi jangan menggantungkan diri sepenuhnya kepada orang lain. Karena hidup ini keras ya. Pak Guru mau sampaikan bahwa kalau kau tidak kerja, kau tidak makan. Jadi besok-besok ya harus bekerja supaya bisa menghidupi kehidupan keluarga. Oke, baik. Di dalam sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia, menurut Diane dan Abigail, dalam bukunya Demokrasi Klasik dan Modern pada tahun 1941, menyampaikan bahwa pidato yang terkenal adalah 4 kebebasan yang diharapkan dapat diberlakukan di seluruh dunia. Ini menurut Diane dan Abigail. Hak-hak apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama adalah kebebasan berbicara dan berpendapat dimanapun juga di dunia. Kedua, kebebasan kepada setiap orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan caranya sendiri dimanapun saja juga di dunia. Ketiga, kebebasan dari kekurangan. Artinya, setiap orang berhak untuk hidup damai dan memberikan kedamaian bagi masyarakat serta kesehatan yang baik. Yang keempat, kebebasan dan rasa takut. Artinya, setiap negara dan masyarakatnya memiliki hak untuk bebas dari serangan dan intimidasi maupun invasi dari negara lain maupun negara tetangganya. Ya ini menurut mereka berdua ya, secara klasik dan modern, tapi dalam kehidupan nyata ada negara-negara yang terbentuk dengan satu agama yang keras, tapi ada negara ada satu dua agama lain yang tinggal di negara itu yang cuma sedikit saja, itu malah diintimidasi. Nah itu sekarang tergantung kepada pimpinan negara masing-masing. Dari pendapat mereka, dari sejarah singkat demokrasi dan hak asasi manusia yang sudah kita lihat tadi,
Di sini pidato itu disampaikan pada saat Perang Dunia Kedua, lagi hancur-hancurnya itu ya. Jadi banyak umat manusia yang terbunuh, dan di Perang Dunia Kedua itu sendiri kan Jerman pegang di bagian Eropa, sedangkan yang menguasai Asia adalah Jepang. Nah, kedua negara daya besar ini yang menguasai negara-negara lainnya. Tapi itulah hal yang bisa kita lihat, bahwa sejarah demokrasi sudah ada sejak dulu, dan hak asasi manusia sudah tertulis juga di dalam Alkitab. Sebagai anak Kristen, diharapkan kalian dapat menjalankan setiap demokrasi, dan lewat demokrasi itu diharapkan kita juga dapat berbagi kepada sesama. Intinya demokrasi ya, dalam segala hal. Oke, mari kita lihat poin yang berikut di sini. Di sini Pak Guru ada tulis tentang berbagi pengalaman. Ambil kertas, kemudian kita tulis, atau di buku kalian saja, buku agama, tulis komentar 2 alinea saja. Pak Guru tidak minta banyak, tentang peristiwa pelanggaran demokrasi dan HAM yang pernah kamu lihat dan dengar atau kamu baca, baik di media cetak maupun media elektronik. Kemudian saling bertukar penilaian, yaitu teman kamu memberikan penilaian terhadap hasil kerja kamu, sebaliknya kamu memberikan penilaian tentang hasil tulisan temanmu dengan mengacu pada pembacaan Alkitab yang ada dalam pembelajaran yang sudah kita baca, baik dalam Mazmur dan Raja-Raja. Bisa ya? Jadi ambil kertas, tulis saja, bagi dalam 4 kelompok sudah. Satu kelompok 4 orang, ditulis, nanti hasilnya kita akan bahas di minggu depan. Pak Guru akan tanya. Pak Guru akan tanya kelompok kalian, siapa saja yang kalian sudah bentuk, Pak Guru akan tanya secara lisan. Setelah itu jawaban lisan itu yang nanti jadi penilaian untuk Pak Guru. Oke, kita lihat berikut. Praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Perjuangan hak asasi manusia di dunia, khususnya di Eropa dan Amerika, turut mempengaruhi para pejuang Indonesia untuk memperjuangkan hak mendasarnya sebagai manusia, yaitu kebebasan atau kemerdekaan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mempersiapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyusun Undang-Undang Dasar berdasarkan pemahaman tentang demokrasi dan HAM. Perjuangan kemerdekaan adalah perjuangan demokrasi. Jadi menyusun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, mereka juga pakai pemahaman demokrasi. Ya, demokrasi dibuat untuk kebersamaan, jadi bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kita lihat dalam rezim, di situ benar-benar terjadi transformasi besar-besaran ya. Mungkin kalian belum lahir di zaman rezim Soeharto, tapi mungkin ada yang sudah lahir kakak kalian. Di zaman itu presiden ini begitu keras, tapi ketika dia sudah lengser, dia sudah turun, demokrasi itu mulai naik kembali, dan sekarang kita berbicara demokrasi, salah bicara saja dapat hukuman. Nah, untuk itulah tetap kita menjaga demokrasi, contohnya di sekolah, dijalankan dengan baik, berdemokrasi juga, menunjukkan tutur kata kita, sikap kita kepada orang lain, kepada guru, kepada teman, kepada siapa saja. Sehingga demokrasi itu akan terbentuk dengan baik. Oke, rangkuman dari proses pembelajaran kita di pagi hari ini, khususnya kelas 12, Florencia dan teman-teman, kelas 12 MIPA 1, bahwa hak asasi manusia adalah hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebagai remaja Kristen, kita terpanggil untuk memiliki kesadaran demokrasi dan HAM serta mewujudkannya dalam kehidupan, diwujudkan dalam kehidupan. Demokrasi dan HAM bukan hanya sekedar memenuhi tuntutan saja, jadi bukan slogan saja ya, tapi mengajarkan iman kita menjadi bagian yang paling terpenting dari sikap kehidupan kita. Di sini karakter kita juga dibentuk. Mungkin demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan. Minta maaf Pak Guru sampaikan lewat video saja, tapi Pak Guru yakin dan percaya pasti kalian akan menonton video ini dan juga akan mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sampai ketemu di minggu depan. Pak Guru akan tanya tugas kelompok tentang berbagi pengalaman. Harap dikerjakan secara berkelompok sehingga nilai kalian akan Pak Guru masukkan dalam tugas-tugas produk.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi.